Polemik dugaan penipuan bisnis travel umroh hingga kini masih bergulir di Polda Metro Jaya. Diketahui pada pekan lalu, Kemil resmi melaporkan kejadian ini dengan dugaan penggelapan mobil miliknya. Namun, di tengah konflik yang memanas, sebuah kabar bahagia menyelimuti kubu Kemil. Mobil yang sebelumnya diduga digelapkan, akhirnya ditemukan dalam kondisi aman dan utuh, tanpa ada perubahan fisik sedikit pun. Mobil tersebut kini telah diamankan di Polres Metro Bekasi. Namun, ada syarat tertentu untuk pengambilan mobil itu, yang hanya bisa diambil oleh Arman dan Della yang disebut sebagai pihak terkait dalam konflik ini. Penemuan mobil tersebut memberikan sedikit titik terang di tengah polemik yang rumit. Di sisi lain, suasana semakin memanas ketika Della Puspita mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Kemil. Ia merasa Kemil lebih membela Acha, yang menurutnya adalah dalang di balik semua permasalahan ini. Yang bisa mengambil mobil ini adalah yang menyerahkan. Mobil sudah bisa diambil, kalau mau diambil, tapi yang bisa mengambil hanya yang menyerahkan. Siapa yang menyerahkannya? Arman dan Della. Gak apa-apa di sini kok. Saya lebih tenang mobil ini ada di pihak kepolisian daripada ya kita nggak tahu ada di mana. Ya, kita kan ada dugaan-dugaan ntar bisa pindah tangan lagi. Ya bersyukur nggak masalah. Kenapa lu ngebelain Acha? Sedangkan lu tahu bahwa Acha ini pelaku utama dari orang-orang yang sudah merasa dizolimi. Kita tuh udah ribet banget ya Mbak. Monggo loh Mbak, diceritakan unek-uneknya Mbak. Tadi dia WA suami aku, no. Enak banget dia udah ngejelek-jelekin gua. Udah bikin jejak digital gua buruk lagi. Terus dia ujuk-ujuk mau ngajak damai. Oh sorry ya, gak ada damai. Lu lanjutin. Gua gak takut sama lu. Kita itu udah bener-bener, ayo dong Kemil, lu cuman kalau mau balikin mobilnya, lu cuma bikin laporan aja. Paling enggak buat menguatkan kita loh. Kayak aku ngomong kok sama teman-teman yang lain. Aku ada mobil ini loh yang diserahkan ke aku, ini segala macem. Ini mau gimana? Mau ya udah Mbak, disimpenin aja dulu sampai nanti mereka bisa membuktikan. Ya udah, kita konsultasi sama suami juga yang bisa membuktikan mobilnya. Ya udah, toh memang udah terbukti di pihak kepolisian kalau itu mobil mereka, ya kita balikin. Tapi kalau dia nggak bisa membuktikan, ya gimana? Ntar muncul lagi Kemil ke-10, siapa yang mau tanggung jawab? Della dan Arman diketahui mendapatkan mobil tersebut dari Acha Prayogi, yang hingga kini belum diusut lebih lanjut terkait keterlibatannya dalam kasus ini. Namun pokok permasalahan justru semakin memanas ketika Kemil merasa dirinya seperti bola panas yang terus dilempar ke sana kemari setiap kali ia menanyakan keberadaan mobil miliknya sebelum ditemukan. Meskipun mobil itu akhirnya ditemukan, hal tersebut tidak mengubah keputusan Kemil untuk tetap melaporkan Della, Arman, dan Acha Prayogi ke pihak berwajib. Kemil merasa semua pihak yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Pihak Kemil bahkan sempat menyoroti salah satu unggahan Della di media sosial yang menegaskan bahwa dirinya tidak mau disalahkan. Dalam unggahan tersebut, Della terlihat membela diri dengan menyatakan bahwa ia hanya menjadi pihak yang terjebak dalam situasi ini dan menolak menerima tuduhan yang menurutnya tidak berdasar. Ketegangan semakin meningkat ketika Della berbicara di hadapan awak media. Ia secara tegas menantang Kemil untuk melanjutkan masalah ini ke ranah hukum. Kenapa alasan mobil itu dibawa, yang khususnya Baleno? Karena dari awal Bapak Kepolisian juga membahas Baleno terus, Kemil, Baleno. Jadi memang sudah disampaikan dan mereka sudah tahu informasi katanya karena mobil itu tidak yakin kepemilikannya atas nama siapa. Dan itu sempat kita membuat kok bisa gitu. Sementara kita udah minta mobil ini udah dari lama. Kalau memang kita dianggap dekat, yang tadinya sempat dibilang kayak keluarga juga, berteman juga, Kemil, mana STNK gua mau buktiin itu mau punya lu atau enggak, mana bukti kepemilikan, kan bisa. Masa diserahin ke sini alasannya karena tidak tahu kepemilikannya siapa. Estimasi dua mobil ini dijual tanpa BPKB 150 juta. Siapa yang WA? Arman. Sekarang kalau seandainya mereka ya mau ibaratnya mau coba-coba, ayo kita kenalan dulu.
ya. Saya jabanin maunya apa dia. Jangan kayak gitu Kemil, jangan playing victim, ngerti nggak? Jangan mencoba menggiring opini bahwa gue ini penjahatnya. Kita sama-sama korban, ayo sama-sama. Enak-enakan mau si Aca nonton kita di TV debat-debat sambil makan ciki, enak banget dia. Sedangkan dia pelaku utamanya. Jangan kayak gitu, apa-apa pakai logika. Jangan asal dikomporin dikit, cek, somasi. Tolong deh, jangan kayak gitu deh. Tolonglah, jangan zolim. Bulan Ramadan jangan sampai doa gue tembus langit 7 sengsara hidup kalian. Karena gue berjuang bukan buat diri gue sendiri. Dan yang paling gue sakit hati, gue dendam ya Kemil sampai kapanpun ya. Sampai akhirat, sampai ujung kubur pun gue dendam sama lu ya. Lu bikin perkara pada saat nyokap gue lagi sakit. Lu gak punya siapa-siapa selain nyokap gue. Gue tandain muka lu. Nah ini, saudara, jangan playing victim. Itu merasa aku paling jahat. Harusnya kamu ceritakan juga dong kejelekan kamu sendiri yang layak membuat kamu dibenci sampai diperlakukan seperti itu. Gitu doang masa nggak berani. Tolong dong ceritakan kejelekan ini dan sebagainya. Terus juga melihat perlakuan dia seperti itu ya, sampai orang minta mengemis-ngemis mobil haknya loh, ini mobil Kemil yang diminta, bukan mobilnya orang lain. Nggak dikasih, apalagi dia mengatakan katanya sudah diserahkan kepada Aca. Terus juga begitu kita somasi responnya begitu, kita lapor polisi tindakannya seperti itu. Nah pertanyaannya begini loh, Kemil ini punya salah apa sama dia? Nah, selesai sudah Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.